Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membantu kalian untuk mulai dari instalasi VirtualBox dan juga OS sampai dengan manajemen web server dan membuat website kalkulator. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Adi Adrianto, ada Ahmad Pafi, dan juga Rio Praditya. Oke, langkah pertama kalian harus menginstal VirtualBox dan juga OS-nya terlebih dahulu. Langkah pertama kalian harus membuka browser, kalian boleh pakai Microsoft Edge atau juga Google Chrome atau sejenisnya, kalian boleh pakai apa aja ya guys. Oke, di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Yang pertama tuh harus buka website VirtualBox-nya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa ketik VirtualBox download. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, pastiin kalian tuh bukanya di virtualbox.org. Oke, buka. Di sini kita bisa langsung download, di accept and download. Sini aja dan download. Karena saya sudah mendownload ini, jadi kalian hanya perlu di skip-skip saja, di next-next saja seperti aplikasi pada umumnya di laptop untuk permissionnya. Lalu yang kedua harus mendownload OS-nya dulu. Saya akan menyontohkan menggunakan Ubuntu. Nah, saya pakai Ubuntu yang LTS, disarankan pakai ini. Saya download. Nah, setelah di-download kalian bebas mau taruh di mana aja. Saya taruh di dan download. Cancel karena saya juga sudah ada. Oke, langkah kedua, kalau kalian udah selesai menginstal dari si VirtualBox-nya ini, sorry, ini kita langsung buka aja VirtualBox-nya. Nah, kita langsung klik yang new, karena kita akan menambahkan virtual host yang baru. Oke, bebas menamain apa aja, saya pakai Ubuntu 1 aja. Nah, di bagian ISO image, di sini kalian harus buka di mana kalian taruh si OS Ubuntu tadi di download. Karena saya naruhnya di sini, saya langsung klik aja gini. Oke, lalu untuk yang lainnya tidak perlu diubah. Nah, di sini ada proses with atau annotated instalasi. Saya nggak mau pakai ini, kalian bebas mau pakai atau tidak. Kalau pakai, jadi kalian harus ini ngisi username, password, confirm password dan lain-lainnya. Tapi karena saya tidak pakai, jadi saya akan mencontohkan untuk tidak pakai. Ini tidak perlu diapa-apain. Sorry, di sini ada tipe. Lalu selanjutnya untuk spesifikasi virtual hardware-nya, untuk base memory disarankan pakai 6 GB ya guys. Sini saya pakai 6 GB. Oke, segini cukup. Lalu untuk CPU-nya, kalian boleh mentokin di sini, di limit di hijaunya. Jangan sampai sini ya guys, nanti panas laptopnya. Sini atau kalian boleh menurunkan 1 atau 2. Saya akan pakai di 6. Pastikan kalian pakai use EFI ini. Lalu untuk spesifikasi virtual hard disk, karena kita akan banyak mendownload, saya akan pakai 50 GB. Disarankan pakai 50 GB. Oke, karena ini udah selesai, kita langsung klik finish. Nah, setelah tampilannya seperti ini, nah di sini kan udah ditambahin nih, udah ada virtual host yang baru yang udah kalian tambahin tadi. Kalian klik 2 kali aja. Klik kanan boleh, start atau klik 2 kali. Karena saya kan pakai GUI ya guys. Oke, kita klik 2 kali aja. Di sini akan lihat lagi loading. Nah, kayak kita udah masuk. Ini boleh di close aja. Nah, untuk langkah pertama kalian harus pilih yang try all install Ubuntu. Karena saya di sini pakai GUI. Nah, ini nggak bisa pakai mouse ya guys, harus pakai keyboard atas bawah dan juga enter. Try all install Ubuntu. Oke, kita udah masuk ke tampilan awal Ubuntu. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita akan pilih untuk language atau bahasa. Saya akan menggunakan English atau Inggris. Ini di next saja. Saya pakai US. Oke, ini di next. Oh ya, pastikan laptop kalian tuh udah tersambung ke WiFi. Jadi di sini kalian nggak perlu lagi untuk di sini tuh outputnya dia langsung ke detect di wired, bukan wireless. Ini nggak perlu diupdate dulu, di skip saja boleh. Kita langsung install Ubuntu-nya. Di next, kita pakai yang interaktif, kita pakai default. Di sini kita checklist untuk third party-nya karena ini dibutuhin buat grafik dan lain-lainnya. Kalian nggak perlu download sendiri jadinya. Sama adisionalnya ada MP3, MP4, Move dan similar dan lain-lainnya itu di includein di download juga. Kita langsung next.
Oke, di next saja. Oke, untuk nama akunnya sendiri saya akan menamakan di Ubuntu. Nah, seperti ini. Jadi kalian harus mengisi username dan juga password. Oke, di next saja. Di sini saya pakai region di Jakarta. Kalian bebas mau pakai region apa aja. Biasanya ini otomatis. Saya otomatis Jakarta, jadi kita pakai Jakarta. Lalu untuk review choice-nya kita bisa lihat dulu spesifikasi dan lain-lainnya juga di install. Oke, sekarang kita udah masuk ke langkah install. Di sini kalian hanya perlu untuk menunggu aja sampai instalasi selesai. Oke, kita lihat di sini instalasi Ubuntu-nya udah selesai. Maka kita hanya perlu untuk merestart saja. Langsung restart. Nah, setelah muncul seperti ini, kita hanya perlu press enter, tekan enter. Maka Ubuntu berhasil ke restart. Jika seperti ini, kita harus memasukkan password yang kita buat tadi pada instalasi Ubuntu yang awal tadi. Oke, dan berhasil. Kita berhasil masuk ke Ubuntu. Kita next, skip, next, finish, dan selesai. Maka langkah pertama sudah selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahap yang kedua, yaitu melakukan instalasi web server atau Apache. Oke, untuk yang pertama kita melakukan perintah sudo apt update yang digunakan untuk menyegarkan daftar paket dari repository-nya. Oke, jika sudah, kita akan melakukan perintah sudo apt upgrade flag. Perintah ini digunakan untuk memberikan persetujuan otomatis pada proses instalasinya. Oke, baik. Jika sudah, kita akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu dengan perintah sudo apt install apache 2 flag. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan perintah sudo systemctl enable apache 2 yang digunakan untuk mengaktifkan apache agar aktif. Jika sudah, di sini kita akan lanjutkan dengan perintah sudo systemctl start apache 2 yang digunakan untuk mengaktifkan apache 2-nya. Ya, jika sudah, kita akan melakukan status dari Apache 2-nya sudah aktif atau belum dengan perintah sudo systemctl status Apache 2. Di sini sudah aktif ya teman-teman, bisa dilihat aktif running, sehingga Apache 2 sudah bisa digunakan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan perintah IPA untuk mengecek IP dari laptopnya. Di sini terdapat IP 10.0.2.15/24. Sini kita akan simpan dulu. Kita simpan di text editor. Karena kita nanti akan menggunakan IP ini, teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita akan lanjut ke tahap instalasi OpenSSH server. Untuk terminal kita bisa clear dulu. Oke, langkah yang pertama kita itu akan melakukan instalasi dulu untuk OpenSSH-nya dengan perintah sudo apt install OpenSSH strip server.
Oke, kita tunggu dulu di sini. Lalu di sini kita pilih yang Y atau yes, enter. Oke, jika sudah terinstall, kita akan mengaktifkan SSH-nya dengan perintah sudo systemctl enable SSH. Lalu jika sudah, kita lanjutkan dengan perintah sudo systemctl restart SSH. Sesudah di restart, kita bisa cek status SSH-nya. Oke, di sini SSH-nya sudah tertulis aktif atau running. Oke, untuk tahap selanjutnya, kita akan melakukan instalasi FTP server atau VSF TPD. Untuk terminal kita bisa clear lagi. Oke, langkah yang pertama, kita ketikkan perintah sudo apt update nn update. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu sudo apt install VSF TPD. Perintah ini digunakan untuk melakukan instalasi VSF TPD-nya. Jika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita ketikkan perintah sudo cp atau cp /etc /vsf tpd .conf spasi /etc /vsf tpd .conf .bak. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu kita akan membuka file untuk melakukan konfigurasinya. Untuk perintahnya kita di sudo nano /etc /vsftpd .conf. Enter. Oke, di sini untuk konfigurasinya kita sesuaikan dengan yang ada di modul, mulai dari listar, anonymous, lalu write sampai password-nya. Lalu untuk bagian password perlu diperhatikan karena di bagian password address ini biasanya sering error. Jadi kita harus perhatiin lagi di IP yang ada di IP-A-nya. Misalnya kalian habis merubah konfigurasi, biasanya kita harus di save dulu dengan cara ctrl-o, lalu enter. Nah, baru kita bisa keluar dengan ctrl-x. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita ketik perintah sudo systemctl restart VSF TPD. Oke, sehabis di restart, kita enable VSF TPD-nya dengan perintah sudo systemctl enable VSF TPD. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita cek statusnya. Jadi udah enable atau belum. Caranya dengan klik atau ketik sudo systemctl status VSF TPD. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Jadi VSF TPD sudah bisa digunakan. Oke, baik. Selanjutnya untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu persiapannya kita mempersiapkan direktori dan berkas konfigurasi. Yang pertama kita buat direktori rootnya dulu. Dengan perintah sudo mkdir di /var web www ke-8. Lalu kita buat untuk file konfigurasi virtual. Nah, lalu kita melakukan pengisian berkas konfigurasi virtual host. Jadi kita harus mengetikkan ini di dalam file konfigurasi. Kita edit, lalu setelah kita udah masukkan, kita simpan, lalu keluar. Kalau penggunanya lanjut kita mengaktifasi virtual host dan menonaktifkan konfigurasi default. Oke, dengan perintah kita nonaktifkan dulu situs defaultnya. Lalu setelah udah kita aktifkan situs barunya. Enter, lalu kita reload untuk layanan Apache. Dengan perintah sudo systemctl reload Apache 2, enter.
Kalau sudah ke reload, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengatur hak akses folder dan file. Yang pertama kita mengatur kepemilikan dan izin direktori dengan perintah sudo chon r ubuntu www.datafile www. Enter. Lalu setelah udah kita mengubah izin aksesnya ya. Jadi sudo chmod enter 25 slash part slash www. Nah, setelah udah eksekusi perintah cawan dan cmod di terminal, selanjutnya kita melakukan konektivitas dan networking. Yang pertama kita konfigurasi untuk domain dan troubleshootingnya dulu. Yang pertama kita konfigurasi file host pada Windows. Kita klik menu Start, Notepad ya, Notepad, directory C, kita cari directory C, lalu Windows-nya, Windows System 32-nya, lalu kita cari driver, lalu cari Enter C, lalu kita ganti nih ke all files. Nah, setelah kita ganti all files, kita host ya, hostnya terbuka. Nah di sini kita tambahin untuk IP yang keluar virtual hostnya. Ini sebelum kita tambahin, kita cari dulu untuk cek IP-nya ya. Nah IP-nya itu dia 10.123.132.139. Kita lanjut lagi. Kita ubah 10.123.132.139. Nah, lalu setelah kita udah ubah, ini namanya kita pencet aja CTRL-S kita tutup notepadnya, kita lanjut ke langkah verifikasi konektivitas. Jadi kita perintah ikut ke dari CMD Windows-nya ya, kita ping untuk web ke-8-nya apakah sudah terkonektivitas. Sekarang ke bagian virtual box-nya untuk mengubah settingan daripada network-nya. Nah, ini udah bridge. Lalu selanjutnya ini Proficious modenya kita low all, lalu oke. Kita ping kembali. Nah, setelah ke ping ini dapat IP-nya dan udah berjalan. Dapat ya, sama. Kita clear. Setelah udah aman dari pingnya, status reply, lalu kita keamanan servernya, yaitu kita mengubah buka firewall port untuk FTP-nya. Jadi ini ada perintah sudo ovw low 20/tcp enter. Ini mengizinkan port 20 lalu 21 port 21. Bentar. Setelah sudah kita lanjut ke UVW allow untuk batasnya range 40.000 berbanding 50.000. Bentar. Nah, setelah udah kita konfigurasi aturan firewall pada UVW-nya, lalu kita aktifasi nih untuk port 22 untuk SSH-nya dengan perintah sudo UVW allow open SSH. Bentar. Nah, setelah kita ubah ataupun bisa dengan perintah UVW allow port 22 ya. Terus langsung aja, tapi yang atasnya itu langsung ke profilnya tersedia. Nah, oke. Langkahnya kita mengizinkan lalu lintas web pada firewall, maka kita aktifin untuk port 80-nya dengan perintah sudo upw allow apache. Enter. Nah, kita ngizinin perintah apache-nya. Lalu selanjutnya kita aktifasi dan verifikasi UVW-nya dengan sudo upw enable. Enter. Setelah kita aktifin, firewall is active
enable on system setup, berarti menandakan firewall sudah berjalan dan akan otomatis aktif kembali saat komputer dihidupkan ulang. Lalu kita mengecek status dan aturan sudo upw status dengan perintah sudo upw status, kita enter. Kita lihat ya, untuk 20 TCP nya udah allow, 20 nya udah allow, rentangnya pun udah allow biasa, dan juga port BBM nya udah allow, dan juga Apache nya juga udah allow anywhere. Lalu langkah yang selanjutnya itu mengamankan informasi keamanan dan juga mengamankan informasi. Clear, kita perintahnya sudo nano /etc /apache2 /constrict available strip security dot config. Nah, kita masuk ke sini. Ini yang kita edit di dalam sini itu server token prod-nya. Kita cari. Oh ya, ini server token-nya jadi prod. Lalu server signature-nya off. Itu setelah sudah kita simpan jadi ctrl enter ctrl-x ya. Setelah itu kita memonitoring nih. Yang pertama kita lakukan pengecekan status layanan Apache-nya dengan perintah sudo sudo system ctl status Apache 2. Nah, ini aktif. Kita keluar lagi, pencet Q, aktif. Selanjutnya kita mengecek untuk layanan SSH-nya. Statusnya SSH, sudo system ctl status SSH. Nah, ini aktif. Kita keluar. Selanjutnya kita memverifikasi kelengkapan instalasi perangkat lunak. Kita menjalankan instruksi Apache 2 min-g. Bentar. Oh maaf, V. Nah, ini udah version, build-nya kapan. Lalu kita lanjut pemantauan menggunakan laptop HTOP. Karena ini laptopnya belum keinstall, maka kita install aja sudo dengan perintah sudo apt install laptop. Kita install, kita tunggu. Nah, lanjut kita jalankan lagi laptopnya. Nah, ini kita bisa memperhatikan dari CPU-nya, dari memorinya, mem, CPU-nya, mem-nya berapa, lalu task and reload-nya, lalu uptime-nya. Setelah itu kita keluar aja chat key. Setelah kita monitoring, selanjutnya bagian development aplikasi websitenya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Angga Pamit. Nah, langkah selanjutnya adalah penggunaan SFTP, yaitu sebagai file transfer protokol yang akan digunakan untuk transfer file dari Windows dan juga ke Ubuntu, dan juga proses deployment web aplikasi yang telah kita buat. Pertama kita buka terminal, dan untuk memastikan bahwasanya foldernya atau directory dari web tersebut sudah ada, kita ketikkan perintah ls spasi flag ld, dan juga directory-nya ada di var. Nah, ini filenya sudah ada. Sekarang kita ubah kepemilikan dari file tersebut dengan perintah sudo chown min flag r. Di sini user Ubuntu-nya ketik 2 www data, dan juga diikuti dengan directory
kita input password untuk sudoku-nya atau super usernya di Ubuntu. Nah, setelah kita mengubah kepemilikan, selanjutnya kita mengubah hak akses dengan perintah sudo chmod flag r dengan kode 775 dan diikuti dengan direktorinya. Nah, ketika sudah diubah kepemilikan dan permission atau izin akses ke directory var dan juga www, jadi kita bisa transfer file di situ, copy atau mengirim filenya. Nah, selanjutnya kita buka WinSCP yang di sini, dimana ini akan digunakan sebagai SFTP-nya. Nah, kita masuk ke login dulu di hostname ini, kita pakai IP yang ada di Ubuntu. Dan juga portnya kita atur ke 22 karena kita akan menggunakan metode SSH. Jangan lupa file protokolnya kita atur ke SFTP. Nah, untuk si hostname ini, jika nggak hafal atau tidak hafal IP dari Ubuntu-nya, kita bisa cek di bagian ke terminal dan juga ketikan perintah IP. Di baris inet ini adalah IP kita. Kita balik lagi ke WinSCP. Di sini username-nya kita masukkan username Ubuntu kita dan juga passwordnya juga password di Ubuntu. Kita login. Maaf, ada kesalahan, yaitu salah menginput hostname. Kita login kembali. Maaf, ada kesalahan sedikit ya, ini IP-nya nggak sesuai. Jadi ini kebalik 123 132. Kita login kembali. Nah, di sini sudah masuk ya. Di sebelah kiri ini adalah directory atau file-file punya si Windows, dan di sebelah kanan ini file-file atau directory punya si Ubuntu. Ini jadi kita bisa transfer file lewat WinSCP ini dengan menggunakan metode SFTP, dan juga caranya cukup mudah. Kita bisa cukup drag and drop. Jadi kita copy dari sini ke Ubuntu. Jadi kalau ini ada overwriting, kita yes saja. Selanjutnya, untuk memastikan filenya itu sudah masuk, kita bisa masuk ke directory di Ubuntu-nya. Nah, ini adalah 3 file yang kita akan gunakan di sini, yang kita udah sediakan 3 file codingan. Selanjutnya ini kita copy, kita masuk ke directory yang tadi kita berikan akses, yaitu di var. Kalau nggak ada di home tadi, kita bisa ketik secara manual di sini. var, kita masuk ke www dan juga web kelompok 8. Kita paste di sini. Jadi sudah dipaste. Nah, setelah kita copy ke directory var, www dan juga web kelompok 8-nya, kita bisa memastikan bahwasanya codingan tersebut kita bisa tampilkan di web ini atau berjalan dengan baik. Kita masukkan IP yang ada di IP A. Nah, ini yang berarti kalau udah tampilan websitenya udah ada, itu berarti sudah berhasil. Dan ini adalah hasil dari website sederhana atau statik yang kita deploy menggunakan Apache Web Server. Nah, ini adalah hasilnya. Sekian, dan itu adalah proses dari deployment aplikasi website yang telah kita buat dan juga penggunaan SFTP. Jadi SFTP itu gunanya untuk transfer file, tapi dengan S di awal yang berarti secure. Jadi kita bisa transfer
secara aman ya menggunakan remote SSH di port 22. Nah,